Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi integral garis dari mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak. Untuk materi integral garis sendiri akan dijelaskan oleh kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Latifatul Azizah, Ahmad Surya Baihaqi, Nur Isma Sofik, dan Zulianti Lestari. Masuk ke materi, bentuk sangat sederhana integral garis adalah integral tentu, integral f(x) dx dengan batas bawah A dan batas atas B, di mana daerah pengintegralnya berupa garis lurus pada interval A, B. Konsep pengintegralan pada interval tersebut dapat dikembangkan dengan mengambil daerah integral berupa kurva. Suatu kurva pada bidang datar, selain dapat dinyatakan sebagai persamaan dalam peubah X dan Y, dapat juga dinyatakan sebagai persamaan dalam parameter. Misalkan, persamaan garis X plus Y sama dengan 1 yang berada pada kuadran 1 dapat diubah dalam parameter T menjadi X sama dengan T, Y sama dengan T min 1 dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1 yang bergerak dari 0,1 ke 1,0, atau X sama dengan 1 min T, Y sama dengan T dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1 yang bergerak dari 1 ke 0 ke 0,1. Dalam bentuk vektor, kedua kurva tersebut berturut-turut dapat dinyatakan sebagai F besar T sama dengan TI plus T min 1J dan G besar T sama dengan T min 1I plus TJ dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Berikut ini kita mulai membahas ide integral garis. Andaikan C suatu kurva mulus yang dipartisi menjadi N busur-busur pendek, yakni S1, S2 sampai dengan Sn. Misalkan titik PK berada pada busur SK, sedangkan delta SK adalah panjang busur SK. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya dibentuk jumlah Riemann seperti berikut. Sigma FPK delta SK dengan K sama dengan 1 sampai N, sehingga apabila delta sama dengan maksimal himpunan delta SK dalam kasus delta menuju 0, maka integral f ds dengan batas bawah C sama dengan limit delta menuju 0 untuk sigma FPK delta SK dengan K sama dengan 1 sampai N disebut integral garis. Dari konstruksi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila F sama dengan 1 berarti integral 1 ds dengan batas bawah C merupakan kurva C. Dan yang kedua, apabila kurva C ada pada bidang X, O, Y dan F, X, Y fungsi tak negatif, maka integral F ds dengan batas bawah C mempresentasikan luas daerah yang terletak antara kurva C dan permukaan Z sama dengan F, X, Y. Selanjutnya, kita dapat mengubah bentuk integral garis. Integral f ds dengan batas bawah C dari integral terhadap peubah S menjadi terhadap parameter T. Misalkan kurva C berada pada bidang X min Y seperti gambar di bawah ini, maka dengan teorema Pythagoras diperoleh delta S sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Oleh karena itu dapat diturunkan bahwa ds dt sama dengan akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat. Karena ds sama dengan ds dt, akibatnya integral f ds dengan batas bawah C sama dengan integral f ds dt dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan integral f dari akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dengan batas bawah A dan batas atas B. Berikut gambarnya. Kemudian kita dapat menurunkan jumlah Riemann seperti
sigma F PK delta X dengan K sama dengan 1 sampai N dan sigma F PK delta Y dengan K sama dengan 1 sampai N. Dengan demikian, berkaitan dengan integral garis atau kurva di bidang X min Y, terdapat 3 tipe dalam integral, yakni integral F ds dengan batas bawah C, integral F dx dengan batas bawah C, dan integral F dy dengan batas bawah C. Dengan cara penalaran yang sama, integral garis yang berkaitan dengan kurva C dalam dimensi 3 ada 4 tipe, yaitu integral f ds dengan batas bawah C, integral f dx dengan batas bawah C, integral f dy dengan batas bawah C, dan integral f dz dengan batas bawah C. Dalam integral garis, apabila arah orientasi kurva C berubah, maka hasil integral garisnya menjadi negatif dari hasil sebelumnya. Dalam hal ini, secara umum, integral f dx dengan batas bawah min C sama dengan negatif integral f dx dengan batas bawah min C, dan juga integral f dy dengan batas bawah min C sama dengan negatif integral f dy dengan batas bawah C. Untuk contoh, hitunglah integral x y dx dengan batas bawah C, di mana C adalah kurva f besar T sama dengan T I plus T kuadrat J dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Penyelesaiannya, karena X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat dan dx dt sama dengan 1, maka integral x y dx dengan batas bawah C sama dengan integral x y dx dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, sama dengan integral dari T pangkat 3 dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1/4. Kita punya sifat penting berikut. Perhatikan gambar. Diberikan 4 titik K, L, M, dan N. Kurva C1 berupa kurva tertutup dari K ke L dan N dan kembali ke K lagi. Kurva C2 berupa kurva tertutup dari L ke M ke N dan kembali lagi ke L lagi. Kurva C berupa kurva tertutup dari K ke L ke M ke N dan kembali ke K lagi. Catat bahwa pada masing-masing kurva KL, LM, MN, NK, dan LN tidak ada 2 titik pada kurva tersebut yang berpadanan dengan nilai X yang sama. Akibatnya, yang pertama, integral Y dx dengan batas bawah C1 sama dengan luas daerah di bawah kurva KL dikurang luas daerah di bawah kurva LN dikurang luas daerah di bawah kurva NK. Yang kedua, integral Y dx dengan batas bawah C2 sama dengan luas daerah di bawah kurva LM dikurangi luas daerah di bawah kurva MN ditambah luas daerah di bawah kurva NL. Dan yang ketiga, integral Y dx dengan batas bawah C sama dengan luas daerah di bawah kurva KLM dikurangi luas daerah di bawah kurva MNK. Dengan demikian, integral Y dx dengan batas bawah C sama dengan integral Y dx dengan batas bawah C1 ditambah integral Y dx dengan batas bawah C2. Luas daerah di antara kurva C dan permukaan Z sama dengan Fx, Y. Jika kita cermati, proses konstruksi ide integral garis berkaitan erat dengan luas daerah. Misalkan kurva C ada pada bidang X min Y, sedangkan permukaan Z sama dengan Fx, Y bernilai positif, terutama di titik sekitar kurva C. Luas permukaan yang berada di atas kurva C dan di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y adalah integral Z ds dengan batas bawah C. Berikut penjelasan materi integral garis dari kelompok 10. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.